kita cobain nih, penasaran banget kan sama pempek grade A-nya. Gimana sih rasanya? Ya. Halo guys, aku Kesha, aku Risa, Aku Adit. Aku Anwar. Jadi saat ini kita lagi ada di Setiabudi Regency nih guys. Kira-kira mau ngapain ya kita? Mau ngapain ya? Kita mau mencoba makanan Khas Palembang. Bener banget nih. Tapi katanya nggak cuma khas Palembang tahu. Oh, Ada iya? beberapa Jadi makanan emang- lainnya. Oh, Iya, oke, lengkap gitu. berarti ya. Lengkap banget. Oke guys. Ada apa aja, kan penasaran gak sih? Yuk, kita lihat. Misi kak. Kita mau order pempek nih kak. Tapi selain pempek, kira-kira ada menu apa aja ya di sini bestsellernya? Oke, kak, ini menu dari kita ada pempek, taekwan, dimsum, terus ada varian nasinya juga. Banyak juga ya. Variatif banget ya. Kita kan lagi BM pempek nih. Kalau boleh tahu yang grade A sama grade B itu bedanya apa ya kak? Kalau kakak misalnya lebih suka yang lebih mie-kan, aku saranin grade-nya sih. Oke, mungkin dari segi takarannya ya? Iya, Oke. Boleh deh kak, pempek grade A-nya satu ya? Oh, iya. Dan di sini juga ada taekwan ya kak? Iya. Oh, satu deh taekwannya. Kalau misalkan yang nasi-nasi gitu, biasanya yang mana ya Pak? Kalau kita bestsellernya ada di ayam kremes sama geprek. Jadi ayam penyetnya satu. Oke, boleh. Oke, buat minumannya gimana nih? Wah, banyak banget juga nih, Seger ternyata. buat siang-siang kayak gini, apa nih kak rekomendasinya? Es coklat sih. Es coklat, boleh nih. Boleh. Oh, suka coklat kan? Aku Bagi mineral coklat. sih aku. Boleh, air mineral aja. Oke deh. Air mineralnya aja deh, berarti kak. Sampai coklatnya ya? Ya. Terima kasih kak. Ditunggu ya. Oke. Tiga. Ini dia guys. Akhirnya yang ditunggu-tunggu nih guys. Part kita nge-review makanan-makanan dan minuman yang udah kita order. Ada apa aja nih guys? Ada aku di sini, di sebelah aku ada pisang coklat. Terus ada juga pempek grade A, pempek grade B. Sama juga ini ada lumpia apa ya? Lumpia ayam. Lumpia ayam Ya, betul. dan macam-macam dimsum lainnya Ya, ya. coba di sebelah sana ada apa? Aku ada ayam penyet, di sini ada lumpia gyoza. Gyoza. Ya, Sudah ada taekwan juga. Betul. Dan minuman-minuman yang bikin seger. Seger parah sih, Lengkapin. Yuk. Oh, iya, Boleh deh, review langsung dulu kita review penyet aja ya ya, guys. penyet. Oh, boleh nggak? Aku ini Pak, Mau. aku ini teman-teman aku makan yang grade B. Grade Yang A. grade A, sorry, ini grade A yang kecil. Dan ikannya ini kerasa banget. Cukonya nggak yang terlalu asem, tapi juga enak. Tapi nggak sih? Bener-bener Pas pas gitu. perpaduannya tuh guys. Teksturnya, terus porsinya, dan cukonya itu emang bener-bener balance banget di mulut guys. Ini juga yang penyetnya. Sambalnya pedas banget ya. enak. Sama ini juga. Ini nyobain taekwan Kayaknya boleh? aku salah taekwannya. Apa? Dicemplungin semua jadi pedes banget. Ini pedes Tapi banget? enak banget, parah Jadi, guys. Buat oh, enak enak ya. ya? Pedes, mantap sih. Dan kuahnya tuh light. Ngaldu banget, udangnya Ngaldu kerasa. Pokoknya best banget guys. Pedes banget. Dan ingredientsnya banyak banget, Kak. Mantap. Oh iya benar banget, ini enak banget, enak parah. Mau nyobain ini? Oh, Ini yang grade A ya? betul. Tekonnya enak banget. Ternyata kalau misalkan kalian di sambalnya nggak dimasukin semua, itu Gak terlalu pedes. Iya, nggak Tapi pedes. bagi kalian yang suka pedes, Cocok Cocok banget banget. sih ini guys. Varian pempeknya tuh macem-macem. bentuknya macam-macam deh. Bukan cuman Ranger ya, Ada yang ada Ranger, ada kapal yang selam Selam. juga. Ngomong-ngomong tadi aku udah cobain berbagai macam olahan atau makanan-makanan di kedai Ibu Ratu ini. Kita beralih dulu ke yang seger-seger nih guys. Ini ada Betul. jeruk. Harganya under 6.000 ya. 6.000 parah, murah. Sebanyak ini sih. Sebanyak ini murah. Kenyang. Oh banget benar. Dia habis. Dia habis. Wah, Nah, itu angklangnya tuh. Enak nggak? Enak Benar. banget sumpah ya. Enak banget. Pokoknya makanan-makanan di sini nggak ada yang nggak enak. Semuanya Pedas banget enak. nggak? Semuanya parah. Terus katanya rata-rata makanan di sini tuh homemade ya. Bener Buatan banget. tangan sendiri ya. A few moments later. nah itu dia guys. Review singkat makanan-makanan dari kedai Kedai. Ibu Ratu by Ratu Kulineri. Betul. Nah. Halo sobat kuliner, kembali lagi bersama aku Risa. Di sini aku lagi sama owner dari kedai Ibu Ratu by Ratu Kulineri nih. Boleh diperkenalin dulu, Teh? Perkenalkan, saya Siti Dania Atika, biasanya dipanggilnya Tika, saya owner dari Ratu Kulineri.
Kira-kira apa yang membuat produk kedai Ibu Ratu by Ratu Culinary ini memiliki keunikan tersendiri sehingga wajib dibeli dibandingkan kompetitor-kompetitor UMKM lainnya Teh? Jadi kalau dari kami itu Ratu Culinary itu kenapa wajib dibeli, tentunya karena kita produksi pakai bahan-bahan premium lah, berkualitas gitu. Jadi rasanya tuh bisa dijamin. Terus kita itu tanpa bahan pengawet gitu. Jadi aman buat anak-anak pun aman. Oke, selanjutnya kan sekarang tuh semuanya serba digital ya Teh. Iya. Nah, dari semua platform digital misalnya kayak TikTok gitu, Instagram atau e-commerce, Shopee Food, GrabFood dan lain-lain. Kira-kira menurut kedai Ibu Ratu ini mana yang menjadi kanal penjualan terbaik saat ini Teh? Kalau dari sisi kami itu di Instagram ya saat ini, Instagram. karena emang kita lagi ngerapihin feeds, bisa dibilang ngerapihin feeds, terus konten juga kita riset nih apa sih yang lagi rame, lagi tren, coba kita ikutin gitu. Apalagi saya juga masih posisi ngerintis nih ya gitu bisnisnya, jadi kan harus ngikutin tren gitu. Tapi saya mulai dari Instagram dulu. Kenapa pilihannya Instagram yang harus rapih duluan? Karena orang itu biasanya rata-rata kalau misalkan nanya bisnisnya apa, yang ditanya Instagram dulu gitu. Dan kalau misalkan visualnya udah bagus Instagramnya, orang bakal penasaran gitu, terus ngelihat highlightnya, oh orderannya apa sih, banyak apa enggak gitu, terus produksinya apa aja gitu. Jadi bikin orang penasaran tuh dimulai dari Instagram dulu, dari kita. Oke, menarik sekali ya Teh. Oke, nah berbicara mengenai manajemen konten ya Teh, kan sekarang semuanya serba dikontenin ya, Ya, betul. buat yang namanya personal branding gitu dari kedai Ibu Ratu ini. Nah, kira-kira gimana sih cara Teteh ngelola konten digital gitu ya, untuk menjaga minat pelanggan supaya tetap percaya gitu dan repeat order, dan sehingga menimbulkan pelanggan yang emang loyal gitu kan? Betul. Alhamdulillahnya yang sekarang dirasain memang pelanggannya pelanggan loyal ya gitu. Jadi udah dibilang pelanggan bukan konsumen lagi, Iya, beda ya konsumen betul. sama pelanggan. Nah kita itu kalau misalkan dari segi konten kita berusaha untuk konsisten gitu. Jadi berusaha kalau tiap minggu tuh adalah yang kita buat gitu, produksi si konten tuh, mau itu dari video ataupun foto. Nah kalau untuk interaksinya sendiri gimana? Ya, itu bisa dari sosial media, gimana followersnya disapa, misalkan lewat DM gitu kan, terus atau kita adain kuis misalkan di story ya gitu kan, jadi saling sapa, jadi biar followers itu betah lah nge-follow kita gitu. Baik. Selanjutnya ada dampak nyata digitalisasi ini Teh temanya. Jadi setelah beralih ke digital, kayak misal cashless gitu ya, Ya. bayarnya pakai kris, Betul. seberapa besar kira-kira peningkatan jangkauan pasar dan omset dari Ratu Culinary ini Teh? Kalau omset ada peningkatan ya pasti gitu, apalagi dengan sekarang yang cashless gitu, orang pengennya kris gitu. Apalagi kemarin baru aja promonya berakhir tuh, saya ikutan program pemerintah ada namanya belanja ekraf gitu, itu 1 bulan. Periodenya itu minimal transaksi 30.000 kemarin itu di kedai, itu tuh udah dapat 1 kupon undian, dan undiannya itu bisa dapat mobil, dapat motor gitu. Dari situlah mereka, oh ya coba nih jajan di kedai Ibu Ratu, Ratu Culinary gitu, buat dapat si undian gitu. Nah, gak kerasa nih, pertanyaan terakhir itu pastinya tentang tantangan dan solusi. Yang namanya bisnis pasti banyak banget ya Teh tantangannya, apalagi banyak pesaing atau kompetitor yang dimana kita harus tetap konsisten supaya pelanggan gak kabur gitu ya. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis digital ini Teh? Dan solusi konkret apa yang Teteh terapkan gitu untuk mengatasi tantangan-tantangan di era digital seperti itu? Kalau dari saya mungkin karena persaingan yang sangat ketat ya sekarang ini, jadi pertama itu jangan sampai konsumen yang udah ada kabur aja dulu. Kita harus jaga banget itu konsumen-konsumen yang ada. Karena kalau dari sisi saya yang saya rasain sekarang itu, kalau misalkan kita menjaga komunikasi dengan para pelanggan yang ada dan mereka loyal dengan kita, itu tuh bakal mendatangkan banyak konsumen baru gitu. Yang saya rasakan itu ada tahun kemarin itu ada kue kering ya. Yes. Itu jadi ada konsumen saya yang beli hampers gitu, beberapa hampers. Terus kan kalau beli hampers tuh buat dikasih-kasih tuh ya Iya, ke orang. betul. Nah, terus ternyata yang dikasih itu suka. Dan itu tuh mendatangkan pelanggan baru sampai dari BSD. Dia ngechat dan komen langsung di IG, Keren saya baru banget. pertama kali dapat hampers ini, enak. Terus akhirnya dia langsung pesan gitu. Tahun kemarin tuh pas abis dikasih langsung pesan, ya kan otomatis oh ya udah ini bisa nih jadi pelanggan saya gitu. Jadi kita harus ngejaga banget lah sama konsumen gitu. Terus kalau untuk persaingan yang ketat ini kita jemput bola lah gitu. Jadi penjual itu ya pertama jangan malu untuk promosi lah gitu. Terus kalau misalkan kita punya produk apa, bisnis tuh emang pasti perlu mengeluarkan modal ya gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita jualan terus orang langsung beli gitu, nggak bisa. Pasti ada sedikitnya modal yang harus kita keluarkan. Iya, betul. Contohnya apa? Ya misalkan produk-produk ini dibuat kan ada biayanya ya, Betul. tapi kan belum tentu orang mau beli kalau misalkan dia aja nggak coba. Kalau misalkan kita ngomong enak terus kan ya kata dia gitu, kata Iya. penjualnya kan, kata orang belum tentu gitu. Beda-beda ya. Iya gitu, jadi ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu. Kalau saya lihat kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya informasinya. Iya, sama. Dan buat teman-teman nih yang penasaran pengen cobain mulai dari pempek atau taekwan ya, olahan-olahan dari ikan tenggiri atau mungkin side dish lain-lainnya seperti makanan-makanan berat atau minuman-minumannya, boleh banget langsung aja datang ke Setia Budi Regency ya Teh ya? Iya, Oke, betul. terima kasih.